Indonesia, dengan penduduk muslim terbesar di dunia yaitu 240 juta jiwa ini, menjadi rumah bagi beberapa identitas agama dari berbagai dunia. Salah satunya adalah Yahudi. Iya, Yahudi. Ternyata agama ini telah ada di Indonesia, meskipun sebagian besar dari kita mungkin banyak yang belum tahu. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah mereka sama dengan Yahudi di Israel? Lalu kira-kira seberapa banyak penganut Yahudi di Indonesia? 1. Sejarah Yahudi di Indonesia. Profesor Rotem Kauner dari Universitas Haifa, Israel mengungkapkan bahwa orang Yahudi pertama yang datang ke Indonesia adalah saudagar dari Fustat, Mesir. Dia meninggal di Pelabuhan Barus, barat daya Sumatera pada 1290 Masehi. Kauner juga yakin bahwa orang-orang Yahudi yang memeluk agama Nasrani juga ikut dalam rombongan kapal Portugis yang mendarat di Nusantara pada awal abad ke-16. Setelah itu, kedatangan orang-orang Yahudi ke Indonesia terus berlangsung, seiring berdirinya VOC pada 1602 hingga pada abad ke-20. Pada 1921, penyandang dana Zionis Israel Cohen berkunjung ke Jawa. Ia menyebut bahwa saat itu terdapat sekitar 2.000 Yahudi yang menetap di Pulau Jawa. Pada tahun 1920-an, komunitas Yahudi mulai terlihat ketika munculnya Association for Jewish Interest in the Dutch East Indies dan World Zionist Conference di kota-kota seperti Batavia, Bandung, Malang, Medan, Padang, Semarang, dan Yogyakarta. WZC yang bermarkas di London didirikan pada tahun 1920 dan berperan sebagai organisasi pengumpul dana untuk mendukung gerakan Zionis. Komunitas Yahudi di Indonesia terdiri dari 3 kelompok. Pertama, terdapat orang-orang Yahudi yang memiliki kewarganegaraan Belanda dan bekerja dalam berbagai bidang seperti penjaga toko, anggota militer, pendidik, dan dokter atas permintaan pemerintah kolonial. Kelompok kedua adalah Yahudi Baghdadi yang berasal dari negara seperti Irak, Yaman, dan wilayah Timur Tengah lainnya. Mereka sebagian besar tinggal di Surabaya dan berkecimpung dalam kegiatan bisnis ekspor-impor, perdagangan tradisional, serta kerajinan kayu dan batu. Sementara itu, kelompok ketiga adalah Yahudi pengungsi yang melarikan diri dari kejaran Nazi dan berasal dari negara-negara seperti Jerman, Austria, dan wilayah Eropa Timur lainnya. 2. Berbeda dengan Yahudi Israel. Umat Yahudi Indonesia ternyata berbeda dengan Yahudi yang berada di Israel. Seperti yang dijelaskan oleh Rabbi Yakub Baruch, seorang pemuka agama umat Yahudi yang ada di Sulawesi Utara yang mengatakan, kalau umat Yahudi di Indonesia merupakan keturunan Belanda, Irak, dan Indonesia. Mereka telah ada sejak tahun 1800, bahkan jauh sebelum adanya negara Israel yang baru ada sejak 1948. Berdasarkan sejarah, umat Yahudi di Indonesia berbeda dengan umat Yahudi di Israel. Mereka tidak terlibat langsung dengan konflik di Timur Tengah, yaitu konflik antara Israel dan Palestina. Rabbi Yakub juga mengatakan bahwa yang terlibat konflik adalah umat Yahudi Eropa. Rabbi Yakub juga menambahkan bahwa orang-orang banyak yang menganggap kalau seluruh penganut agama Yahudi itu adalah Israel, namun tak semuanya berasal dari Israel. Ada juga penganut agama Yahudi dari Belanda, Jerman, Polandia, dan Irak. Di sisi lain, walau agama Yahudi atau Yudaisme menjadi mayoritas di negara Israel, yaitu mencakup 74%, namun ternyata tidak semua penduduk Israel merupakan penganut agama Yahudi atau Yudaisme. Ada juga penduduk Israel yang beragama Islam yang bahkan mencakup 18%, dan penduduk sisanya beragama Kristen yang mencakup 2%, sedangkan 6% sisanya menganut agama lain dan ateis. Berdasarkan fakta ini dapat disimpulkan bahwa umat Yahudi Israel dan Yahudi Indonesia berbeda, karena ada perbedaan sejarah dan perbedaan asal negara. 3. Tempat ibadah. Umat Islam beribadah di tempat yang dinamakan masjid atau musola. Jika Yahudi, tempat ibadahnya dinamakan sinagog atau sinagoga. Di Indonesia sendiri telah berdiri 2 sinagoga, yang paling tua ada di Surabaya yang didirikan pada tahun 1948. Lalu pada tahun 2004 didirikan sinagoga yang kedua di daerah Sulawesi Utara, akan tetapi mendapat penolakan dan protes. Maka sinagoga di Surabaya akhirnya ditutup pada tahun 2013. Sekarang hanya menyisakan sinagoga Sar Hasyamayim Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara.
Sinagoga ini menjadi satu-satunya tempat ibadah bagi penganut agama Yahudi di Indonesia. Pada awalnya, tempat ini adalah sebuah rumah yang dimiliki oleh seorang Yahudi Belanda yang bernama Leo Elias van Beggen. Kemudian rumah tersebut dialihfungsikan menjadi sinagoga di bawah kepemimpinan Yakub Baruch yang merupakan cucu dari Leo Elias van Beggen. Pada tanggal 23 Desember 2019, sinagoga direnovasi kembali dan diresmikan kembali oleh Bupati Minahasa. 4. Museum Holocaust. Selain tempat ibadah, di Indonesia juga terdapat Museum Yahudi. Museum tersebut bernama Museum Holocaust, yang didirikan tepat bersebelahan dengan sinagoga Yahudi di Tondano, ibu kota Kabupaten Minahasa. Museum ini dapat ditempuh selama 1 jam dari kota Manado. Museum ini mulai diresmikan pada tanggal 27 Januari 2022. Peresmian museum ini sempat mendapat pertentangan dan penolakan dari sejumlah ormas Muslim di Pulau Jawa. Namun pemerintah Sulawesi Utara tetap meresmikannya sebagai tanda betapa kuatnya toleransi yang nyata yang ada di Provinsi Sulawesi Utara ini. Sementara itu, tujuan didirikannya museum ini bukan untuk menakut-takuti atau menyalahkan pihak manapun, melainkan sebagai media pelajaran bahwa kita harus melawan yang namanya kebencian dan rasisme. Museum ini juga didirikan agar mengajak banyak orang untuk belajar dari peristiwa Holocaust agar tidak terjadi lagi di masa depan. 5. Jumlah umat Yahudi Indonesia. Keturunan Yahudi di Indonesia kurang lebih ada 5.000 jiwa. Tapi tak semua keturunan Yahudi ini menganut agama Yahudi atau Yudaisme. Ada yang menganut agama Islam ataupun Kristen. Sedangkan keturunan Yahudi yang menganut agama Yahudi atau Yudaisme tercatat kurang lebih ada 150 jiwa pada tahun 2023. 6. Persebaran umat Yahudi di Indonesia. Sebaran penganut agama Yahudi di Indonesia dapat dibagi ke dalam 3 tempat atau 3 lokasi. Tempat yang pertama adalah di kota Surabaya. Jumlahnya kurang lebih ada 20 jiwa dan tanpa adanya tempat ibadah di sana. Kemudian di Sulawesi Utara yang menjadi basis Yahudi terbesar kedua di Indonesia, di mana pada tahun 2023 jumlah mereka sekitar 30 jiwa yang terbagi dalam 5 kepala keluarga. Mereka tersebar di Kabupaten Minahasa dan Kota Manado, serta merupakan keturunan Belanda dan Irak. Ada juga keturunan asli Indonesia, khususnya Minahasa dan Manado, yang melakukan konversi atau perpindahan ke agama Yahudi. Yang terakhir ada di Jakarta, jumlah mereka mencapai 100 jiwa, namun tanpa sinagoga seperti yang ada di Sulawesi Utara. Umat Yahudi Jakarta biasanya berkumpul dan beribadah dari rumah ke rumah. 7. Relasi toleransi. Umat Yahudi Indonesia juga membutuhkan umat beragama lain. Tentunya misal saat hari Sabat tiba, yaitu hari Sabtu, mereka membutuhkan umat beragama lain untuk membantu menyiapkan peribadatan mereka, karena di hari itu mereka tidak bisa berkegiatan. Disinilah contoh relasi toleransi yang nampak seperti di Sulawesi Utara, di mana 2 penjaga sinagoganya berasal dari agama Protestan dan lainnya beragama Katolik. Sebagai makhluk sosial, umat Yahudi Indonesia juga sering mengadakan berbagai kegiatan lintas agama, seperti yang terjadi di Sulawesi Utara. Mereka pernah membuat kegiatan buka puasa bersama dengan umat Muslim Jawa Tondano Minahasa. Mereka juga mengundang umat dari berbagai lintas agama. Bahkan tak sedikit juga umat dari berbagai agama di Sulawesi Utara yang berkunjung ke sinagoga ini. Tujuannya untuk menambah wawasan dan semangat toleransi seperti Protestan, Katolik, Islam, dan Buddha. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.